Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dari kelas MC401. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan tugas dari perekonomian Indonesia berkaitan dengan middle income gap. Latar belakang middle income ini masuk dalam buku yang dirilis oleh eh, perekonomian dunia yang menyatakan bahwa di mana keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Indonesia harus menghindari hal ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianut untuk supaya tidak terjebak dalam middle income trap adalah satu, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini di sini diartikan bahwa panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Hal ini diwujudkan dengan satu, kebijakan fiskal harus memperhatikan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan energi. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk memperkuat sektor manufaktur dan mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sangat penting. Yang kelima adalah kerjasama dalam investasi teknologi dan pengetahuan akan membantu mengatasi middle income trap. Berikutnya, yang terakhir dari kebijakan fiskal adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan yang berikutnya yang berkaitan dengan menghindari middle income trap yaitu kebijakan moneter, di mana di sini definisi dari kebijakan moneter adalah upaya otoritas moneter suatu negara mengontrol suplai uang atau tingkat bunga untuk memengaruhi indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Kebijakan moneter yang harus dilakukan pemerintah Indonesia supaya kita keluar dari middle income trap, menurut pendapat saya ada beberapa, yaitu 5. Yang pertama adalah pemerintah harus menjaga stabilitas makroekonomi termasuk mengendalikan inflasi dan defisit anggaran. Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mempertimbangkan kebijakan suku bunga yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas harga. Yang ketiga, BI perlu berkoordinasi dengan bank sentral negara lain untuk mengatasi dampak perubahan kebijakan moneter global. Yang keempat, BI perlu mengawasi nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga stabilitas mata uang. Yang terakhir dari kebijakan moneter, ini adalah pemerintah harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat memahami kebijakan moneter dan mengambil keputusan yang bijaksana terkait keuangan pribadinya. Yang terakhir, kebijakan dalam utang luar negeri. Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk atau residen yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk atau non-residen. Utang luar negeri Indonesia terdiri atas utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta. Kebijakan utang luar negeri yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar supaya terhindar dari middle income trap adalah yang pertama, pemerintah harus memastikan pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan dan tidak memberatkan anggaran negara. Selain utang luar negeri, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan lain seperti investasi langsung, portofolio investasi, dan kerjasama dengan lembaga internasional. Yang ketiga, pemerintah harus transparan dalam mengelola utang luar negeri dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.
pengelolaan risiko valuta asing akan mempengaruhi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap utang luar negeri. Yang terakhir, pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB untuk memperoleh pembiayaan yang lebih baik dan mendapat dukungan teknis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.